Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Taklim Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema, bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin, supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah
Ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kehusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap satu huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya ada masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusyuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil hudur, as-sholati anil ghaidah, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga lah. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan, Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi, tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Prof. Said, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin, Prof. Ya, insyaallah, Bro.
Jadi saya lanjut. Oh, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang. Itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu. Tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudhu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali Pak Bu. Pakaian kita, itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal, dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2 Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang itu yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudhu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudhu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudhu kemudian kena najis, itu tidak batal wudhu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudhu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudhunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudhu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudhu kembali, karena wudhu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini aw lamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudhu, karena dia at-tuhuru, berarti wudhu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan, kalau wudhumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudhumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Nah, makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudhu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga.
Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudhu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampai tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Wah kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini, karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sampai tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah waktu kan 24 jam. Wah itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam itu kan hancur itu Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya. Baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum lakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham Pak, kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah Pak enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudhu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak. Ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti ini disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudhu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Kan itu. Bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini 2 kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah. Padahal ini kalimat menyembah ini.
Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku, maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada dua. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin, dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua, wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada dua. Allahu alal arsis istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia mengatakan Allah, itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silakan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruku. Itu paling enak daripada naik ke atas. Allah. Itu paling susah. Iya. Kecuali memang orang yang diberi kemampuan. Karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV, dia lihat Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Enggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Nah, coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14. Kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu Akbar kabir. Sebenarnya Allahu Akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wasila itu satu doa kita. Ini wajah itu juga satu. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud, ini kita yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang ibtitanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau cara mana taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan cara mana nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang, sama aja sebenarnya itu ibtitah.
Iftitah kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan iftitahnya. Kalau sholat sunat taubat, iftitahnya itu adalah Ismul Azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu, itu aja, tidak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua, itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri. Jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian, saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat, itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau meringerang, aku berarti dia mau meringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya, karena akimis sholat li zikri, bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian, kualitas. Ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir. Zikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat. Zikir itu jangan sembarang diambil. Mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusar dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Itu makanya ada gerakan biasanya itu la ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja la ilaha illallah. Nah, itu jadi masalah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan. Bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya, tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali, kenapa tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh iya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman. Itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dari saudara menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya di penjual bahan bangunan. Banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu. Maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga. Karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim dilakukan. Disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim. Jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk.
untuk disembelih, dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman, dan iman itu dariku, kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan, dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah, tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnah jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau qabliyahnya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak Bu. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya, berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah peruyanya pulang, keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya. Saya belum sampai ke menyalahkan. Hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Wah, itu jadi fatal kalau itu. itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh. Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamar mau itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin. Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh Faizada hal tumbuyutakum pasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong. Cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, Faizada hal tumbuyutakum. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu pasallimu alai, maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sambung Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu baca Allah sama Allah jadi Allah. Nanti tetangga bilang, oh panjang sekali doanya di tetangga, aku tidak mau masuk rumahnya itu. Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu. Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat, mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Bapak, mesti anak-anak kita itu dilatih juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah supaya itu menjadi contoh. Saya itu Pak Bu jarang di rumah, kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan, kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan.
Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Nak. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita, anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu, nah panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan. Sekarang kan tidak. Itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu, Pak, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya, Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu, itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku, 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Nanti kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu, Bu. Masih ada di atasnya sedekah, di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang. Bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Iya. Cuma kita akan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu. Itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes, Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar. Baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat jemput Fulan bin Fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu, Pak Bu, tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih, Pak. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang, Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu. Sampaikan. Tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan. Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah. Selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu, jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum selesai itu. Lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan. Karena Nabi itu, Pak Bu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah. Itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini. Pendekkan umurnya umatku.
Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama, Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, wah itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu dan sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60. Karena pendeknya umur, Nabi minta, karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi, Pak. Iya, 1 dosa, ya 1. 1 kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah, kan? Siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10, kecuali nanti yang kena impak. Kalau impak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat. Karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna, tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum. Kalau mengatakan impak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau impak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Berjalan ke masjid itu sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan impak berarti harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah, Pak, kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat, kalau kikir jadi masalah juga. Iya, sekarang orang dianggap baik itu, Pak, karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi, yang bisa menutup murka Allah itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah, Pak. Kemudian saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah, Bu, ya. Kalau mau bersedekah, lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik. Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena 2 kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini, mendeteksi malaikat itu gampang. Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali, Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan, tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat berzikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersab-sab ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi, itu tidak didoakan 2 kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh. Sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini, karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat.
Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh. Diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin. Wah, tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Jadi ulama kita kan, artinya kaidahnya sederhana. Gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati, kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk kami mihrab baru tidak bisa tidur, lah itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Iya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan dua unsur. Unsur sedekah, sedekah makanan sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin, kita sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang minta, ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu, cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam. Itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan. Wah, itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah, itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual, Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000, bukan menjualnya, tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan, supaya tidak habis, Pak. Tidak habis, Bu. Kalau misalnya 100 paket, kemudian kita jual dengan harga 2.000, 2.000, otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah karena hasil penjualan paket ini tadi yang 100, makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah, ajak juga orang bersedekah. Kadang-kadang kan begitu, orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu kalau tapi ada sedekah yang paling bagus, Bu. Cuma kadang orang susah, waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadangkala itu adalah malaikat. Nah, kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh, itu tembus itu, Pak Bu. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Ya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2. Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadat. Dari puasa ke puasa kan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir. Jangan berhenti, Pak Bu. Jadi sama begini. Kalau kita mau tidur, jangan tidur saja. Mestinya itu tidur supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat,
dan tidurnya orang mengistirahatkan diri dari sholat untuk sholat, dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau tidur, niatkan, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu berpahala, karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya tapi itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah. Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud, misalnya bangun jam 2, kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam setengah 5. Kita agak kelelahan, niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk, cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel, marah orang Arab itu, bilang masa tidur berpahala. Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu, karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya, terlalu lama ceramah, tidak mau berhenti, kita sudah ngantuk, sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa, kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya, bilang mau tidur terus, tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa, tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur sudah sholat duhur tidur lagi, nanti bangun kalau asar sudah sholat asar tidur lagi, nanti 5 menit mau buka baru bangun duduk tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi masalah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian, jadi semua disambung ya, sama takan tadi semua disambung. Kemudian, saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita, sebagaimanapun besarnya kesalahan kita, dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa, makanya ada pelacur wanita BTS, hanya anjing yang kehausan dia kasih minum, itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang Pak, sudah makan daging unta, lewat di kebunnya orang, kemudian dia ada daging terselip di giginya, dia singgah petik di pelapa kurmanya orang itu, kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu, kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, hanya mempertanggungjawabkan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang intinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran, ketika dia mau melakukan kebaikan, selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Kan itu Pak. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib, itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia, yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa.
Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Dan gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah, bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja anak kecil Pak, kalau disuruh belajar kau rajin nak, kalau ranking 1 kau nanti kau belikan kau sepeda. Sebenarnya bukan ranking 1 yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunnah. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunnah kita Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8, bisa sampai 12. Belum ada sholat sunnah taubat, belum ada sholat sunnah tasbih yang mau, kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh ini sudah 5:30 Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak Bu, tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini, sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya Bu. Seperti tadi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh ini. Karena ikat dia subuh, kan sudah disebut rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa, baca zikirnya malaikat kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali. Tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunnah subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunat subuh. Ketika sholat sunat subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li ila fi Quraisyin. Arti ada di kitabnya Imam Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah, kemudian alam tara kaifa itu obat tulang supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut itu biasa sakit, ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh, alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunat subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama,
dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali, itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua, Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah, baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilafi Quraisyin, baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi tidak ada, ambil aja sembarang, kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sebelum sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak. Jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitab Imam Ghazali di Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya, dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan, itu sampai 80 ayat, baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat, hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid, bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu, saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah azan asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis daif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada idul amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada mengatakan 2? Karena memang ada hadis. Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu, Bu, kalau tidak bangun tahajud, langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya, langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam. Kalau sering juga bangun tahajud, lebih baik witir maki memang. Pas sudah sholat sunnah isya, witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma 1, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan, siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Pada ini kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib, bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir. Dan bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud? Tidak masalah, Bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan, kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir, Bu. Cuma memang Nabi mengatakan, akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat. Tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya, sholat isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini, Bu, sudah hampir jam 6. Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir cukup 1. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya. 1 aja, Bapak. Saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur, hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudhu. Kita sucikan diri kita dengan wudhu.
Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nur Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan salawat. Jadi ada dua ya. Kirimkan salam dan kirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi. Kalau salawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salam dulu baru salawat. Makanya sering penceramah bilang, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Salam itu assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Aba Barru, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Sin, assalamu alaika ya Taha. Itu salam. Tapi ada dua tadi saya sebut, Yasin dengan Taha, itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut, tapi kalau menyanyi disebut sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita. Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang satu kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang. Pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita, karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir,
dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Taklim Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kekhusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kekhusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap 1 huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusyuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil kudur,
as-salati anil ghaidha, as-salati ma'al ghaflah, dengan as-salati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Nah, itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Nah, ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga lah. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan. Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi. Tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ya. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru kita Prof. Said, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin, Prof. Ya, insyaallah, Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang. Itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu. Tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudhu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali, Pak Bu. Pakaian kita itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2, Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang tuh yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya kita beli pakaian dari menjual,
Tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian kena najis, itu tidak batal wudu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudu kembali, karena wudu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini, mastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu, karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampajat tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Oh kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini, karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sampajat tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah waktu kan 24 jam. Wah itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam, itu kan hancur itu Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya, baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum melakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham Pak? Kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah Pak enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi.
Kemudian kajian ihsan itu akhlak. Ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat, sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Kan itu. Bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini 2 kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah. Padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka. Engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku. Maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada 2. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua. Wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada 2. Allahu alal arsis istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia mengatakan Allah itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruki, dia paling enak daripada naik ke atas. Allah itu paling susah. Iya, kecuali memang orang yang diberi kemampuan, karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV, dia lihat Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Nggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma 1 surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya.
Bangkit dari ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara dua sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah, bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14, kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu akbar kabir. Sebenarnya Allahu akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wasila itu satu doa kita. Ini wajah itu juga satu. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud, ini kita yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang ibtitanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau cara mana taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan cara mana nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu ibtitah. Ibtitah kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan ibtitahnya. Kalau sholat sunat taubat, ibtitahnya itu adalah ismul azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu, itu aja tidak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua, itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri. Jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian, saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau meringerang, kau berarti dia mau meringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena akimis sholat li zikri. Bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, saya jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian, kualitas. Ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, sikir. Sikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusat dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Nah, itu makanya ada gerakan biasanya itu. La ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja. La ilaha illallah. Nah, itu jadi masalah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan. Bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali.
Kenapa tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh ya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman, itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dari menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya di penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk untuk disembelih. Dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman. Dan iman itu dariku kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan. Dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnah jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau kabliannya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak Bu. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya, berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah peruyanya pulang, keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya. Saya belum sampai ke menyalahkan. Hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Oh itu jadi fatal kalau itu. itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh. Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamar mau itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin.
Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh, Faizada hal tumbuyutakum fasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong. Cuma bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, Faizada hal tumbuyutakum. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallimu alai. Maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sambung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu, Bu. Baca Allah sama Allah jadi nanti tetangga bilang, oh panjang sekali doanya di tetangga, aku tidak mau masuk rumahnya itu. Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu. Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat. Mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Bapak, mesti anak-anak kita itu dilatih. Juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah, supaya itu menjadi contoh. Saya itu, Pak Bu, jarang di rumah. Kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan. Kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan. Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu. Nah, panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan. Sekarang kan tidak. Itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu, Pak Bu, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya, Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu, itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Nanti kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu, Bu. Masih ada di atasnya sedekah, di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang. Bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Iya. Cuma kita kan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu. Itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes, Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar. Baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat jemput Fulan bin Fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu, Pak Bu, tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi.
dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih, Pak. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang, Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya, gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu, sampaikan. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu, jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum selesai itu. Si lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan. Karena Nabi itu, Pak Bu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi, yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah, itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini, pendekkan umurnya umatku. Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama, Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, wah itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu ada sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60. Karena pendeknya umur, Nabi minta, karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi, Pak. Iya. 1 dosa, ya 1. 1 kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah, kan? Siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10, kecuali nanti yang kena impak. Kalau impak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat. Karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna, tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum. Kalau mengatakan impak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau impak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Berjalan ke masjid itu sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan impak berarti harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah, Pak, kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat, kalau kikir, jadi masalah juga. Iya. Sekarang orang dianggap baik itu, Pak, karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi, yang bisa menutup murka Allah, itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah, Pak. Kemudian, saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah, Bu, ya. Kalau mau bersedekah, lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik. Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena 2 kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini, mendeteksi malaikat itu gampang.
Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali, Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan. Tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat berzikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran. Itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersab-sab ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan dua kelompok malaikat. Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi, itu tidak didoakan dua kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh. Sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini, karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat. Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh. Diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin. Wah, tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Jadi ulama kita kan, artinya kaidahnya sederhana. Gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati, kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk ke mihrab baru tidak bisa tidur, itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Iya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan dua unsur. Unsur sedekah makanan, sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin. Kita sedekahi. Minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang, minta ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu. Cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam. Itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan. Wah, itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah, itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual, Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000, bukan menjualnya. Tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga. Dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan? Supaya tidak habis, Pak. Tidak habis, Bu. Kalau misalnya 100 paket. Kemudian kita jual dengan harga 2.000. 2.000. Otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah. Karena hasil penjualan paket ini tadi yang 100. Makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan. Karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah. Ajak juga orang bersedekah.
Kadang-kadang kan begitu. Orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. Mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu tapi ada sedekah yang paling bagus, Bu. Cuma kadang orang susah. Waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadangkala itu adalah malaikat. Nah, kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh, itu tembus itu, Pak. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Ya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2. Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadata. Dari puasa ke puasa kan? Dari sholat ke sholat, dari sikir ke sikir. Jangan berhenti, Bapak. Jadi sama begini. Kalau kita mau tidur, jangan tidur saja. Mestinya itu tidur supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat, dan tidurnya orang mengistirahatkan dari sholat, diri dari sholat untuk sholat, dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Kalau mau tidur, niatkan. Saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu berpahala. Karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya tapi itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah. Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2. Kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam setengah 5. Kita agak kelelahan, niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, Kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk. Cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel. Marah orang Arab itu bilang, masa tidur berpahala? Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu. Karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya. Terlalu lama ceramah tidak mau berhenti. Kita sudah ngantuk, sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa. Kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya, bilang mau tidur terus tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa Pak pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur sudah sholat duhur tidur lagi, nanti bangun kalau asar sudah sholat asar tidur lagi, nanti 5 menit mau buka baru bangun duduk tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi salah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian jadi semua disambung ya, sama tangan tadi semua disambung. Kemudian saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita, sebagaimanapun besarnya kesalahan kita, dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat.
Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil kita. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa. Makanya ada pelacur wanita BTS. Hanya anjing yang kehausan dia kasih minum. Itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang, Pak, sudah makan daging unta. Lewat di kebunnya orang. Kemudian dia ada daging terselip di giginya. Dia singgah petik di pelapa kurmanya orang itu. Kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu. Kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Hanya mempertanggungjawabkan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang intinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran. Ketika dia mau melakukan kebaikan. Selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi. Waridhaka anta matlubi. Kan itu, Pak. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib. Itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan. Ilahi anta maksudi. Waridhaka anta matlubi. Wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia. Yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya. Tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah, bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja nak kecil, Pak. Kalau disuruh belajar kau rajin nak, kalau ranking 1 kau nanti kau belikan kau sepeda. Sebenarnya bukan ranking 1 yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut. Wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunat. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunat kita, Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8. Bisa sampai 12. Belum ada sholat sunat taubat. Belum ada sholat sunat tasbih yang mau. Kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh, ini sudah 5:30, Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak, Bu, tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini, sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya, Bu. Seperti tadi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunat subuh ini. Karena iqamah subuh kan sudah disebut rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa, baca zikirnya malaikat kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali.
tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunat subuh. Ketika sholat sunat subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li ila fi Quraisyin. Itu ada di kitabnya Imam Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah kemudian alam tara kaifa itu obat tulang supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut itu biasa sakit, ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh, alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Iya. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunat subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua, Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah, baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi Quraisyin baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi enggak ada, ambil aja sembarang kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak, jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitabnya Imam Ghazali Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan itu sampai 80 ayat baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imamul Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah azan asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis dhaif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada idul amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada yang mengatakan 2? Karena memang ada hadis. Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu, Bu, kalau tidak bangun tahajud, langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya, langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam.
Kalau Saringgi juga bangun tahajud lebih baik witir makin memang. Pas sudah sholat sunnah isya witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma satu, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Pada ini kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir. Nabi bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud tidak masalah bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir bu. Cuma memang Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat, tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya, sholat isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini bu sudah hampir jam 6. Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir cukup 1. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya. 1 aja Bapak, saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur, hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudhu. Kita sucikan diri kita dengan wudhu. Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nurul Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan salawat. Jadi ada 2 ya, kirimkan salam dan kirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi. Kalau sholawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu salam dulu baru sholawat. Makanya sering penceramah bilang mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Salam itu assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Aba Barru. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Sin. Assalamu alaika ya Taha. Itu salam. Tapi ada 2 tadi saya sebut. Yasin dengan Taha. Itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut. Tapi kalau menyanyi disebut salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita. Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang 1 kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang. Pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Takbir Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kekhusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap satu huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan, sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor, karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil hudur, as-sholati anil ghaidah, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Nah, ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga lah. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan. Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi. Tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ya. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Prof. Said, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin, Prof. Ya, insyaallah, Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat, karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang, itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu. Tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat.
Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali Pak Bu. Pakaian kita, itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal, dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2 Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang tuh yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya, kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli, sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian kena najis, itu tidak batal wudu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudu kembali, karena wudu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini, olamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu, karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan, kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampejat tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Oh, kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini, karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sampejat tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu.
mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah, itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah, waktu kan 24 jam. Wah, itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam, itu kan hancur itu, Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya, baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan, orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum lakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham, Pak? Kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah, Pak, enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan, bagaimana caranya khusyuk? Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudhu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak, ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti ini disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki, dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudhu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat, sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Karena itu, bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ini 2 kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah, padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku. Maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada 2. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin, dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua, wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada 2. Allahu alal arsy istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia mengatakan Allah, itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silakan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruki, dia paling enak daripada naik ke atas. Allah, itu paling susah. Iya, kecuali memang orang yang diberi kemampuan, karena itu yang ranking pertama.
Makanya itu yang disebut dulu anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV dia lihat Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Enggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti perhatikan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Ayo coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14. Kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu Akbar kabir. Sebenarnya Allahu Akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wasila, itu satu doa kita. Ini wajah itu juga satu. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud, ini ibtita yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang ibtitanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau cara mana taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan cara mana nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu ibtita. Ibtita kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan ibtitanya. Kalau sholat sunat taubat, ibtitanya itu adalah ismul azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu, itu aja enggak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua, itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri. Jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat, itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau maringerang, kau berarti dia mau maringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena akimis sholat li zikri. Bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas.
Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, saya jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian kualitas, ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, zikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusar dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Nah, itu makanya ada gerakan biasanya itu. La ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja. La ilaha illallah. Nah, itu jadi masalah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan. Bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali, kenapa tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tidak Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh iya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman, itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dan saya dari menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya di penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk untuk disembelih. Dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman. Dan iman itu dariku, kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan. Dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnah jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu.
maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau kabliannya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah ru'yanya pulang keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya. Saya belum sampai ke menyalahkan. Hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Wah itu jadi fatal kalau itu. itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh. Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamar mau itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin. Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh Faizada hal tumbuyutakum pasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong. Cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, "Faizada hal tumbuyutakum." Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu pasallimu alai, maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru sambung Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu baca Allah sama Allah jadi orang. nanti tetangga bilang, "Oh, panjang sekali doanya di tetangga, aku tidak mau masuk rumahnya itu." Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu. Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat, mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Bapak, mesti anak-anak kita itu dilatih juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah supaya itu menjadi contoh. Saya itu, Pak Bu, jarang di rumah. Kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan. Kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan. Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita, anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu. Nah, panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan. Sekarang kan tidak. Nah, itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu, Pak Bu, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya, Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah.
Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku 1 lembar, 2 lembar, tutup mata kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Jadi kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Nah, itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu, Bu. Masih ada di atasnya sedekah di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang. Bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Iya. Cuma kita kan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu. Itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes, Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar. Baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat jemput fulan bin fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu, Pak Bu, tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih, Pak. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang, Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu. Sampaikan. Tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan. Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah. Selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu, jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum selesai itu. Lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan. Karena Nabi itu, Pak Bu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah. Itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini. Pendekkan umurnya umatku. Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama, Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, wah itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu dan sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60. Karena pendeknya umur, Nabi minta. Karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi, Pak. Iya. 1 dosa, ya 1. 1 kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah kan? Siapa yang melakukan 1 kebaikan maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10. Kecuali nanti yang kena impak.
Kalau infak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat. Karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna. Tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum. Kalau mengatakan infak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau infak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Berjalan ke masjid itu sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan infak berarti harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah, Pak, kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat, kalau kikir, jadi masalah juga. Iya. Sekarang orang dianggap baik itu, Pak, karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi, yang bisa menutup murka Allah, itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah, Pak. Kemudian, saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah, Bu, ya. Kalau mau bersedekah, lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik. Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena 2 kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini, mendeteksi malaikat itu gampang. Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali, Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan. Tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat berzikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran. Itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersaf-saf ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi, itu tidak didoakan 2 kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh. Sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini, karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat. Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh, diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin, wah tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Jadi ulama kita kan, artinya kaidahnya sederhana. Gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati, kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk ke mihrab baru tidak bisa tidur, itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Iya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan 2 unsur. Unsur sedekah makanan sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin.
kita sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang minta, ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu, cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam, itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan. Wah itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000. Bukan menjualnya. Tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga. Dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan? Supaya tidak habis Pak. Tidak habis Bu. Kalau misalnya 100 paket. Kemudian kita jual dengan harga 2.000. 2.000. Otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah. Karena hasil penjualan paket ini tadi yang 100. Makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan. Karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah. Ajak juga orang bersedekah. Kadang-kadang kan begitu. Orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu kalau tapi ada sedekah yang paling bagus Bu. Cuma kadang orang susah. Waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadangkala itu adalah malaikat. Nah kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh itu tembus itu Pak Bu. Gitu. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Iya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2. Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadat. Dari puasa ke puasa kan, dari sholat ke sholat, dari sikir ke sikir. Jangan berhenti Bapak. Jadi sama begini, kalau kita mau tidur, jangan tidur saja. Mestinya itu tidur, supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat, dan tidurnya orang mengistirahatkan dari sholat, diri dari sholat, untuk sholat, dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau tidur, niatkan. Saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur, itu berpahala. Karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya tapi itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah. Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2. Kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam 4:30. Kita agak kelelahan, niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, Kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk. Cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang,
Tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel. Marah orang Arab itu kalau bilang, masa tidur berpahala? Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu. Karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya. Terlalu lama ceramah tidak mau berhenti. Kita sudah ngantuk, sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa. Kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya. Bilang mau tidur terus. Tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa, tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur, sudah sholat duhur, tidur lagi, nanti bangun kalau asar, sudah sholat asar, tidur lagi, nanti 5 menit mau buka, baru bangun, duduk, tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi masalah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian, jadi semua disambung ya, sama takan tadi semua disambung. Kemudian, saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita, sebagaimanapun besarnya kesalahan kita, dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa. Makanya ada pelacur wanita BTS. Hanya anjing yang kehausan dia kasih minum. Itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang Pak, sudah makan daging unta. Lewat di kebunnya orang. Kemudian dia ada daging terselip di giginya. Dia singgah petik di pelapa kurmanya orang itu. Kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu. Kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Hanya mempertanggungjawabkan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang seintinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran, ketika dia mau melakukan kebaikan, selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Kan itu Pak. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib, itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia, yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Dan gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah, bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja nak kecil Pak, kalau disuruh belajar kau rajin nak, kalau ranking 1 kau nanti kau belikan kau sepeda. Sebenarnya bukan ranking 1 yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut
wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunat. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunat kita, Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8, bisa sampai 12. Belum ada sholat sunat taubat, belum ada sholat sunat tasbih yang mau, kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh, ini sudah 5:30, Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak, Bu, tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini, sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya, Bu. Seperti tadi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh ini. Karena ikat dia subuh, kan sudah disebut rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa, baca zikirnya malaikat kan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali. Tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunat subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunat subuh. Ketika sholat sunat subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li ila fi Quraisyin. Arti ada di kitabnya Imam Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah, kemudian alam tara kaifa itu obat tulang. Supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut itu biasa sakit. Ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunat subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali, itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua, Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah, baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi Quraisyin baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi tidak ada, ambil aja sembarang kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak, jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitab Imam Ghazali di Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur,
panjang bacaannya, lama rukunya dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan itu sampai 80 ayat baru kita ruku. Ruku itu membaca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca subhana rabbiyal a'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat, hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid, bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju satu langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis daif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada idul amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada yang mengatakan 2? Karena memang ada hadis. Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu, Bu, kalau tidak bangun tahajud langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam. Kalau sering juga bangun tahajud lebih baik witir maki memang. Pas sudah sholat sunnah isya witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma satu, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Pada ini kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir. Dan bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud tidak masalah, Bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir, Bu. Cuma memang Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat, tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya, sholat isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini, Bu, sudah hampir jam 6. Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir cukup 1. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya. 1 aja, Bapak. Saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur, hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudhu. Kita sucikan diri kita dengan wudhu. Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nurul Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan salawat. Jadi ada 2 ya. Kirimkan salam dan kirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi. Kalau salawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salam dulu baru salawat. Makanya sering penceramah bilang kan, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Salam itu assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Aba Barru, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Sin, assalamu alaika ya Taha. Itu salam. Tapi ada 2 tadi saya sebut, Yasin dengan Taha, itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut, tapi kalau menyanyi disebut salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita.
Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang 1 kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang. Pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Taklim Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema, bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua, ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat.
mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin, supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kekhusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kekhusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kekhusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap 1 huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kekhusyuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil hudur, as-sholati anil ghaidah, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Nah, itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Nah, ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga lah. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan, Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi, tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat.
Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Ta Prof. Sain insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin Prof. Ya, insyaallah Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang. Itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu. Tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudhu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali Pak Bu. Pakaian kita, itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal, dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2 Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang tuh yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudhu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudhu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudhu kemudian kena najis, itu tidak batal wudhu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudhu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudhunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudhu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu, kemudian kita sholat, tidak usah berwudhu kembali, karena wudhu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini, olamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah,
Dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu, karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampajat tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Oh kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini, karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sampajat tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah waktu kan 24 jam. Wah itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam itu kan hancur itu Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya. Baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum melakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham Pak, kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah Pak enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak. Ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti ini disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat, sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa.
Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Nggak bisa. Kan gitu. Bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dua kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah. Padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka. Engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku. Maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada dua. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua. Wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada dua. Allahu alal arsis istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia berkata Allah itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silakan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruki. Dia paling enak daripada naik ke atas. Allah itu paling susah. Iya, kecuali memang orang yang diberi kemampuan, karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV dia lihat Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Enggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Nah, coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacanya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacanya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14, kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu Akbar kabir. Sebenarnya Allahu Akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukrata wasila, itu satu doa kita. Ini wajah itu juga 1. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua.
Jadi kalau sholat tahajud, ini iftitah yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang iftitahnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau ceramah taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan ceramah nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu iftitah. Iftitah kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan iftitahnya. Kalau sholat sunat taubat, iftitahnya itu adalah Ismul Azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu, itu aja enggak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua, itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri. Jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian, saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat, itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau meringerang, kau berarti dia mau meringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena akimis sholat li zikri. Bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, saya jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian, kualitas. Ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, sikir. Sikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusat dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Nah, itu makanya ada gerakan biasanya itu. La ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja. La ilaha illallah. Nah, itu jadi masalah. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan. Bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali. Kenapa tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh ya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman, itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dari saya menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang
pergi belanja di tempatmu. Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk untuk disembelih. Dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman. Dan iman itu dariku, kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan. Dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnah jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau kabliannya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak Bu. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya, berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah peru'yanya pulang, keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya. Saya belum sampai ke menyalahkan. Hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Oh itu jadi fatal kalau itu. itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh. Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamar mau itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin. Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh Faizada hal tumbuyutakum pasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong. Cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, Faizada hal tumbuyutakum. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu, pasallimu alai, maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sambung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu baca Allah sama Allah jadi nanti tetangga bilang, oh panjang sekali doanya di tetangga, aku tidak mau masuk rumahnya itu. Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu.
Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat, mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Pak, mesti anak-anak kita itu dilatih juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah supaya itu menjadi contoh. Saya itu, Pak Bu, jarang di rumah. Kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan. Kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan. Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Nak. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu, nah panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan. Sekarang kan tidak. Itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu, Pak Bu, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya, Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu, itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Nanti kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu, Bu. Masih ada di atasnya sedekah, di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang. Bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Iya. Cuma kita kan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu. Itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes, Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar. Baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat jemput Fulan bin Fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu, Pak Bu, tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih, Pak Bu. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang, Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu, sampaikan. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum selesai itu. Lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan.
Karena Nabi itu Pak Bu, yang bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi, yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah, itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini, pendekkan umurnya umatku. Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, wah itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu ada sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60. Karena pendeknya umur, Nabi minta. Karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi Pak. Iya. 1 dosa, ya 1. 1 kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah kan? Siapa yang melakukan 1 kebaikan maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10. Kecuali nanti yang kena impak. Kalau impak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat. Karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna. Tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum. Kalau mengatakan impak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau impak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Berjalan ke masjid itu sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan impak berarti harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah Pak, kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat, kalau kikir, jadi masalah juga. Iya. Sekarang orang dianggap baik itu Pak karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi, yang bisa menutup murka Allah, itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah Pak. Kemudian, saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah Bu ya. Kalau mau bersedekah, lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik. Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena 2 kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini. Mendeteksi malaikat itu gampang. Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan, tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat bersikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersab-sab ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan 2 kelompok malaikat.
Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi itu tidak didoakan dua kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat. Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh, diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin, wah tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Jadi ulama kita kan, artinya kaidahnya sederhana. Gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk ke mihrab baru tidak bisa tidur, itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Iya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan dua unsur. Unsur sedekah makanan, sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin. Kita sedekahi. Minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang, minta ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu. Cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam. Itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan. Wah itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000, bukan menjualnya. Tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga. Dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan? Supaya tidak habis Pak. Tidak habis Bu. Kalau misalnya 100 paket. Kemudian kita jual dengan harga 2.000. 2.000. Otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah. Karena hasil penjualan paket ini tadi yang 100. Makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan. Karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah. Ajak juga orang bersedekah. Kadang-kadang kan begitu. Orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu kalau tapi ada sedekah yang paling bagus Bu. Cuma kadang orang susah. Waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadang-kala itu adalah malaikat. Nah kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh itu tembus itu Pak Bu. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Iya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2.
Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadata. Dari puasa ke puasa kan. Dari sholat ke sholat. Dari sikir ke sikir. Jangan berhenti Bapak. Jadi sama begini. Kalau kita mau tidur. Jangan tidur saja. Mestinya itu tidur. Supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat. Dan tidurnya orang mengistirahatkan dari sholat. Diri dari sholat. Untuk sholat. Dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau tidur, niatkan. Saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur, itu berpahala. Karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya tapi itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah. Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2. Kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam setengah 5. Kita agak kelelahan. Niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, Kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk. Cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel. Marah orang Arab itu kan bilang, masa tidur berpahala? Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu. Karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa. Kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya. Terlalu lama ceramah. Tidak mau berhenti. Kita sudah ngantuk. Sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa. Kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya, bilang mau tidur terus tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa Pak pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur sudah sholat duhur tidur lagi, nanti bangun kalau asar sudah sholat asar tidur lagi, nanti 5 menit mau buka baru bangun duduk tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi salah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian jadi semua disambung ya, sama takan tadi semua disambung. Kemudian saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita, sebagaimanapun besarnya kesalahan kita, dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa. Makanya ada pelacur wanita BTS. Hanya anjing yang kehausan dia kasih minum. Itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang Pak, sudah makan daging unta. Lewat di kebunnya orang. Kemudian dia ada daging terselip di giginya. Dia singgah petik di pelepah kurmanya orang itu. Kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu. Kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Hanya mempertanggungjawabkan di pelepah kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang intinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran, ketika dia mau melakukan kebaikan, selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Kan itu Pak.
Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib, itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia, yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah, bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja nak kecil Pak, kalau disuruh belajar kau rajin nak, kalau ranking 1 kau nanti kau belikan kau sepeda. Sebenarnya bukan ranking 1 yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut. Wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunat. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunat kita Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8. Bisa sampai 12. Belum ada sholat sunat taubat. Belum ada sholat sunat tasbih yang mau. Kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh ini sudah 5:30 Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak Bu, tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini. Sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya Bu. Seperti tadi 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunat subuh ini. Karena iqamah subuh, kan sudah disebut rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa, baca zikirnya malaikat kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali. Tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunat subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunat subuh. Ketika sholat sunat subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li'ila fi Quraisyin. Arti ada di kitabnya Imamul Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah, kemudian alam tara kaifa itu obat tulang. Supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut itu biasa sakit. Ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama,
rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunat subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali, itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua, Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah, baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilafi Quraisyin, baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi enggak ada, ambil aja sembarang, kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak. Jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitab Imam Ghazali di Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya, dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan, itu sampai 80 ayat, baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat, hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid, bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah azan asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis dhaif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada idul amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada yang mengatakan 2? Karena memang ada hadis. Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu, Bu, kalau tidak bangun tahajud, langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya, langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam. Kalau sering juga bangun tahajud, lebih baik witir maki memang. Pas sudah sholat sunnah isya, witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma 1, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Pada ini kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir. Nabi bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud tidak masalah, Bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir, Bu. Cuma memang Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat, tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya, sholat isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini, Bu, sudah hampir jam 6.
Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir, cukup satu. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya, satu aja Bapak. Saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur, hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudhu. Kita sucikan diri kita dengan wudhu. Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nurul Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan salawat. Jadi ada dua ya. Kirimkan salam dan kirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi. Kalau salawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salam dulu baru salawat. Makanya sering penceramah bilang, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Salam itu assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Aba Barru, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Sin, assalamu alaika ya Taha. Itu salam. Tapi ada dua tadi saya sebut, Yasin dengan Taha, itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut, tapi kalau menyanyi disebut salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita. Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang satu kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang, pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin.
Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Takbir Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema, bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin, supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kekhusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap satu huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor.
Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil hudur, as-sholati anil ghaidah, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga lah. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan. Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi. Tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ya. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Prof. Said, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin, Prof. Ya, insyaallah, Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang. Itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu. Tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudhu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali, Pak Bu. Pakaian kita, itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal, dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2, Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi
bangkai anjing, darah itu haram li zatiha, bendanya memang tuh yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha, itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian kena najis, itu tidak batal wudu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudu kembali, karena wudu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini, olamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu, karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampajat tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Oh, kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini, karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sampajat tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah, itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah, waktu kan 24 jam. Wah, itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit, baru gosip setengah jam, itu kan hancur itu Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya, baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum lakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Kira-kira paham Pak, kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah Pak enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu.
makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudhu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak tiga, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak, ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti ini disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki, dan macam-macam. Inilah makanya tiga hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudhu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan tiga-tiganya. Banyak orang belajar fikih, tidak belajar hakikat. Sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Karena itu, bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ini dua kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah, padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku, maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada dua, ada as-sholatu mi'rajul mu'minin, dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua, wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada dua. Allahu alal arsy istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia berkata Allah, itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silakan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruki, dia paling enak daripada naik ke atas. Allah, itu paling susah. Iya, kecuali memang orang yang diberi kemampuan, karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV, dia lihat Allah melihat aku ruku, Allah, itu kan paling enak. Enggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib.
Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Ayo coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14. Kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu akbar kabir. Sebenarnya Allahu akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wasila itu satu doa kita. Ini wajat itu juga satu. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud, ini ibtita yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang ibtitanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau cara mana taksiyah, tabarakalladzi bi yadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan cara mana nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu ibtita. Ibtita kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan ibtitanya. Kalau sholat sunat taubat, ibtitanya itu adalah ismul azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu itu aja tidak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri, jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau maringerang, kau berarti dia mau maringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena akimis sholat li zikri. Bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, saya jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian, kualitas. Ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, sikir. Sikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu dari pusar, dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Itu makanya ada gerakan biasanya itu la ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja la ilaha illallah. Itu jadi masalah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kalau itu. Iya.
Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali, kenapa tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh iya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman, itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dari saya dari menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk untuk disembelih. Dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman. Dan iman itu dariku, kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan. Dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnah jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau kabliannya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak Bu. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah peruyanya pulang keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya, hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Wah itu jadi fatal kalau itu. Itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh.
Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamarmu itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin. Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh faizada hal tumbuyutakum fasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong, cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, faizada hal tumbuyutakum. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu fasallimu alai, maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru sambung Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu baca Allah sama Allah jadi orang nanti tetangga bilang panjang sekali doanya di tetangga aku tidak mau masuk rumahnya itu. Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu. Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat, mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Bapak, mesti anak-anak kita itu dilatih juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah supaya itu menjadi contoh. Saya itu, Pak Bu, jarang di rumah. Kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan. Kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan. Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu, nah panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan. Sekarang kan tidak. Nah, itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu, Pak Bu, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya, Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu, itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Jadi kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu, Bu. Masih ada di atasnya sedekah, di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang, bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Enggak. Cuma kita kan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes, Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya dan tidak dibawa kepada mahsyar dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar.
baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat, jemput Fulan bin Fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu Pak Bu tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih Pak. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu. Sampaikan. Tidak usah kasih tahu saya namanya. Tidak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan. Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah. Selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu, jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu Pak. Belum selesai itu. Lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan. Karena Nabi itu Pak Bu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah. Itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini. Pendekkan umurnya umatku. Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, wah itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu ada sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60. Karena pendeknya umur, Nabi minta. Karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis 1 kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi Pak. Iya. 1 dosa, ya 1. 1 kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asru amsalihah kan? Siapa yang melakukan 1 kebaikan maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10. Kecuali nanti yang kena impak. Kalau impak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat. Karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna. Tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum. Kalau mengatakan impak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau impak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Berjalan ke masjid itu sedekah. Mendoakan orang itu sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan impak berarti harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah Pak kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat kalau kikir, jadi masalah juga. Iya. Sekarang orang dianggap baik itu Pak karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi. Yang bisa menutup murka Allah, itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah Pak. Kemudian, saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah Bu ya. Kalau mau bersedekah lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik.
Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena dua kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini, mendeteksi malaikat itu gampang. Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali, Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan, tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat bersikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran. Itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersab-sab ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan dua kelompok malaikat. Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi, itu tidak didoakan dua kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh. Sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini, karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat. Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh, diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin, wah tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu. Nah, itu. Jadi ulama kita kan, artinya kaidahnya sederhana. Gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati, kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk ke mihrab baru tidak bisa tidur, itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Ya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan dua unsur. Unsur sedekah makanan, sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin. Kita sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang, minta ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu, cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam, itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan? Wah itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000. Bukan menjualnya. Tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga. Dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan. Supaya tidak habis Pak. Tidak habis Bu. Kalau misalnya 100 paket. Kemudian kita jual dengan harga 2.000. 2.000. Otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah. Karena hasil penjualan
Paket ini tadi yang 100, makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan. Karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah, ajak juga orang bersedekah. Kadang-kadang kan begitu. Orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu kalau tapi ada sedekah yang paling bagus, Bu. Cuma kadang orang susah, waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadang-kala itu adalah malaikat. Nah, kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh, itu tembus itu, Pak Bu. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Iya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2. Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadata. Dari puasa ke puasa kan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir. Jangan berhenti, Pak Bu. Jadi sama begini. Kalau kita mau tidur, jangan tidur saja. Mestinya itu tidur supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat, dan tidurnya orang mengistirahatkan dari sholat, diri dari sholat, untuk sholat, dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau tidur, niatkan. Saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu berpahala. Karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah. Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2. Kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam setengah 5. Kita agak kelelahan. Niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, Kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk. Cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel. Marah orang Arab itu bilang masa tidur berpahala. Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu. Karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya. Terlalu lama ceramah. Tidak mau berhenti. Kita sudah ngantuk. Sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa. Kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya. Bilang mau tidur terus. Tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa, tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa Pak pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur sudah sholat duhur tidur lagi, nanti bangun kalau asar sudah sholat asar tidur lagi, nanti 5 menit mau buka baru bangun duduk tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi masalah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian jadi semua disambung ya, sama takan tadi semua disambung. Kemudian saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita,
Sebagaimanapun besarnya kesalahan kita dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa. Makanya ada pelacur wanita BTS. Hanya anjing yang kehausan dia kasih minum. Itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang, Pak, sudah makan daging unta. Lewat di kebunnya orang. Kemudian dia ada daging terselip di giginya. Dia singgah petik di pelapa kurmanya orang itu. Kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu. Kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Hanya mempertanggungjawabkan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang intinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran. Ketika dia mau melakukan kebaikan. Selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Kan itu, Pak. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib, itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia, yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah, bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja nak kecil, Pak. Kalau disuruh belajar kau rajin nak. Kalau ranking 1 kau nanti kau belikan kau sepeda. Sebenarnya bukan ranking 1 yang kita harapkan, yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut. Wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunat. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunat kita, Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8. Bisa sampai 12. Belum ada sholat sunat taubat. Belum ada sholat sunat tasbih yang mau. Kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh, ini sudah 5:30, Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak, Bu, tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini, sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya, Bu. Seperti tadi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya.
Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh ini. Karena iqabliyah subuh, kan sudah disebut rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa, baca zikirnya malaikat kan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali. Tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunnah subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunnah subuh. Ketika sholat sunnah subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li'ila fi Quraisyin. Arti ada di kitabnya Imamul Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah, kemudian alam tara kaifa itu obat tulang. Supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut itu biasa sakit. Ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama di ilafi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunnah subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali, itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua, Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah, baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa li ilafi Quraisyin baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi tidak ada, ambil aja sembarang kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak, jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitab Imamul Ghazali Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan itu sampai 80 ayat, baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imamul Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah azan asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis dhaif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada idul amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada yang mengatakan 2? Karena memang ada hadis.
Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu Bu, kalau tidak bangun tahajud langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam. Kalau seringgi juga bangun tahajud lebih baik witir maki memang. Pas sudah sholat sunnah isya witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma satu, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Walaysa minni kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir Nabi bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud tidak masalah Bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir Bu. Cuma memang Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat, tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini Bu sudah hampir jam 6. Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir cukup 1. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya, 1 aja Bapak. Saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudhu. Kita sucikan diri kita dengan wudhu. Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nurul Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan sholawat. Jadi ada 2 ya, kirimkan salam dan kirimkan sholawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi, kalau sholawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salam dulu baru sholawat. Makanya sering penceramah bilang kan, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Salam itu assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Aba Barru, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Sin, assalamu alaika ya Taha. Itu salam. Tapi ada 2 tadi saya sebut, Yasin dengan Taha, itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut, tapi kalau menyanyi disebut salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita. Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang 1 kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang. Pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi Sohibul Bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Takbir Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema, bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan. Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin, supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan.
bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala. Sedangkan ingatan dalam sholat atau kehusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap satu huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya ada masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusyuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil kudur, as-sholati anil ghaidah, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi, berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga. Oh, tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing. Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan. Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi. Tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada Al-Mukarram Guru Prof. Said, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin, Prof. Ya, insyaallah, Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat. Karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang.
itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi kalau jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus, disetrika, kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat, kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu, tinggal ditutup dengan talkum, kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudu tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali Bapak. Pakaian kita, itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal, dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2 Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang tuh yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya, kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram, karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian kena najis, itu tidak batal wudu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, itu tidak batal wudunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian injak tai ayam, cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudu kembali, karena wudu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini, olamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu, karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong, itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan, kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Soalnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Nah, makanya karena at-tuhuru itu, makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sampai tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Wah, kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai dia harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain.
Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini. Karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sempejat tepetuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam, itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja, itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat, itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah, itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah waktu kan 24 jam. Wah, itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam, itu kan hancur itu, Pak. Ya kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya, baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Nah, makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan, orang yang berniat melakukan satu kebaikan, itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum melakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga, padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham, Pak? Kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah, Pak, enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian, ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak. Ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti ini disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki, dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat, sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Kan itu. Bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini 2 kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah. Padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak bisa, fa innahu yaraka. Engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku. Maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada 2. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua. Wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada 2. Allahu alal arsy istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia mengatakan Allah itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu.
Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan? Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruku. Itu paling enak daripada naik ke atas. Allah. Itu paling susah. Iya, kecuali memang orang yang diberi kemampuan, karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka, itu aja. Mana yang enak, Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV, dia lihat Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Enggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa kita itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Nah, coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal, langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat, baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa kita ada 14. Kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu Akbar kabir. Sebenarnya Allahu Akbar kabir itu dari ini wajat itu ada 2. Ya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wasila itu satu doa kita. Ini wajah itu juga satu. Hanya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa kita ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud, ini kita yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat, ini yang kau pakai. Kalau sholat sunat duha, ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu, ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang ibtitanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau cara mana taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan cara nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu ibtitah. Ibtitah kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan, pasangkan dengan ibtitahnya. Kalau sholat sunat taubat, ibtitahnya itu adalah ismul azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal satu itu aja tidak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri, jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau meringerang, kau berarti dia mau meringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa?
ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang. Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena akimis sholat li zikri. Bukan mengatakan akimis sholat li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, jangan percaya Pak, kecuali orang pingsan. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian, kualitas. Ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, sikir. Sikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusar dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Nah, itu makanya ada gerakan biasanya itu. La ilaha illallah. Itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja. La ilaha illallah. Nah, itu jadi masalah. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan. Bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali, kenapa saya, tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf. Kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan, oh iya saya sholat. Saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Iman, itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah, saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dari saya dari menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya di penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim dilakukan, disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk untuk disembelih. Dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman. Dan iman itu dariku kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan. Dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus di masjid atau di rumah?
di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunat jadi masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba. Tapi kalau tidak sempat sebelumnya, bawa pulang setelahnya. Kan begitu. Jadi kalau qabliyahnya tidak bisa dapat, ba'diyahnya yang kita dapat di rumah. Apalagi kalau rumah kan jadi masalah sekarang Pak Bu. Rumah batu kan jadi masalah. Kita yang bikin rumah itu jadi masalah. Kenapa? Di dalam kamar itu kan ada WC. Biasa kan? Kalau dalam kamar ada WC, di WC itu kan tempat jin. Ketika pintu terbuka, maka otomatis jin itu kan bolak-balik. Kan gitu. Dan itu yang kita tidak sadari Pak. Makanya kadang orang kena penyakit lain-lain di ru'ya berhenti, jinnya masuk ke WC. Setelah peru'yanya pulang keluar lagi tuh. Bahkan saya belum sampai ke menyalahkan ya. Saya belum sampai ke menyalahkan. Hanya mewanti-wanti. Bahkan ada ulama mengatakan ketika pintu WC-mu terbuka, terkoneksi dengan kamar, maka kamarmu bisa dihukumi semua adalah WC. Wah itu jadi fatal kalau itu. itu coba. Tapi saya tidak hukumi seperti itu. Ada ulama yang menghukumi seperti itu. Apa bedanya kalau terbuka semua kan? Kalau terbuka kan terkoneksi semua. Coba. Nah, orang tua dulu itu kan simpang WC-nya di belakang. Jauh. Sekarang kan di dalam kamar. Oh iya, apalagi kalau kita masuk baru tidak ucapkan salam. Tidak ucapkan salam kalau masuk ke kamar, kemudian masuk kamarmu itu batal itu. Apalagi kalau masuk rumah. Makanya kita kan disuruh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan? Karena itu yang menutup pintu jin. Dan itu sekaligus salam kepada orang yang hidup, yang nampak oleh mata kasar. Kemudian yang kedua, kita disuruh Faizada hal tumbuyutakum pasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Banyak orang salam itu cuma sepotong. Cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok di situ. Mestinya itu kan ada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang pertama. Di dalam Quran surah An-Nur itu Allah mengatakan, Faizada hal tumbuyutakum. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu pasallimu alai, maka salami dirimu. Ini yang tidak dilakukan. Padahal ini ayat. Makanya kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru sambung Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salami dirimu dan malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Makanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di riwayat yang lain menyuruh menambah surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan miskin dan tidak akan fakir. Iya. Nggak usah berdiri di pintu baca Allah sama nanti tetangga bilang, oh panjang sekali doanya di tetangga, aku tidak mau masuk rumahnya itu. Ya masuk aja baca itu surah Al-Ikhlas. Itu salah satu sahabat dari Yaman yang minta nasihat kepada Nabi dan Nabi berikan doa itu. Baca surah Al-Ikhlas setiap engkau masuk ke dalam rumahmu. Itu aja. Jadi kuncinya kan di situ. Makanya rumah ini mesti ditempati sholat, mesti ditempati baca Al-Quran. Ya, jangan dibawa semua ke masjid. Saya sering sampaikan, Bapak, mesti anak-anak kita itu dilatih juga melihat kedua orang tuanya sholat. Bukan hanya dibawa ke masjid sholat, tapi juga di rumah supaya itu menjadi contoh. Saya itu Pak Bu jarang di rumah. Kadang hanya 2 hari dalam 1 bulan. Kadang hanya 3 hari dalam 1 bulan. Tapi setiap saya pulang, itu saya kumpul anak-anak. Untuk anak saya itu saya minta, coba kita makan sama-sama. Saya tidak mau makan itu kalau dia tidak duduk di situ. Jadi kadang istri kemudian anak duduk makan sama-sama. Kadang saya kasih tahu, nah momen seperti ini tuh langka. Mungkin suatu hari kalau kau menginginkan kita duduk makan bersama begini, tapi saya sudah meninggal. Maka jadikan ini sebagai momen yang istimewa untuk makan bersama dengan orang tua. Dan ini yang mulai hilang, Pak. Ini yang mulai hilang. Kadang-kala kita anaknya makan di depan TV, suaminya makan di kursi, istrinya di dapur. Kan gitu. Padahal salah satu kunci keberkahan itu adalah makan bersama dengan keluarga. Orang tua kita dulu kan begitu, nah panggil anaknya, panggil cucunya, kumpul semua baru makan.
Sekarang kan tidak. Itu tercabut berkah itu. Itu makanya kembalikan itu Pak Bu, supaya penyakit itu hilang. Dijauhkan dari penyakit. Ini kita bicara kualitas. Kemudian kalau bicara kuantitas, perbanyak. Nanti ada tingkatannya Bu. Seperti sedekah, ada tingkatannya. Kalau bilang karena Allah 10.000, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, paling rendah. Nanti kalau yang tidak ditahu, itu tingkatan yang agak tinggi. Nanti kalau celengan lewat, jangan lihat uang berapa. Ambil saja di saku, 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, kemudian sedekahkan. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya. Jadi kadang-kala kita tarik uang 100 didorong lagi masuk. Itu. Ya, itu jadi masalah itu. Ya. Tapi ada lagi di atasnya itu Bu. Masih ada di atasnya sedekah, di atasnya itu. Yang tidak dilihat itu. Sedekah yang di atasnya adalah orang yang mengambil langsung. Itu beda. Jadi kalau ada peminta sumbangan langsung dikasih kunci tempat uang. Iya. Atau ditunjukkan laci tempat uang. Bila silakan ambil, ada uang situ, pergi ambil saja. Iya. Cuma kita akan bilang kalau nah habisi mati. Kan itu. Itu yang agak berat itu. Tapi masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya itu. Sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itulah sedekah kata Nabi yang orang tidak ditimbang amalnya. Jadi saya pernah itu protes Pak, ketika ngaji tasawuf. Ketika ada mursyid tarekat mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya. Dan tidak dibawa kepada mahsyar. Dan juga tidak melewati titian siratal mustaqim. Jadi ada orang itu tidak lewat titian siratal mustaqim. Ada orang tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, malaikat itu sudah jemput dia sebelum sampai kepada mahsyar. Baru berjalan menuju ke sana. Itu Allah sudah suruh malaikat jemput Fulan bin Fulan, bawa ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang sangat tinggi. Jangan kau gabungkan dengan mereka-mereka itu. Jadi ada orang itu Pak Bu tidak ditimbang amalnya. Kalau mau ambil itu bisa. Tapi caranya bagaimana kata Nabi? Bersedekah dengan tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu hadis sahih Pak. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Susah itu. Kalau saya gampang Pak. Di Palopo ini kan banyak pondok-pondok pesantren kan? Ada pondok tahfizul Quran kan? Iya gampang. Telepon saja gurunya. Pak Kiai, adakah anak yatim di situ? Ada anak fakir miskin di situ. Kalau mengatakan ada anak yatim di sini, ada fakir miskin, ada orang tidak mampu. Sampaikan. Nggak usah kasih tahu saya namanya. Nggak usah perlihatkan fotonya. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia bilang 500.000, saya mau bayarkan pembayarannya dia sekolah. Selama dia sekolah di situ. Tapi jangan perlihatkan, jangan kasih tahu saya namanya. Dan saya minta kepada anak itu, jangan kau kasih tahu kalau saya membantunya. Itulah makna yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nanti anak itu ketika selesai di pesantren keluar, kita ketemu, tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantunya. Ketika dia sukses, kita tidak pernah tahu. Dia pun tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi dijemput sebelum sampai kepada mahsyar. Itu kuncinya. Tapi kalau mengumpul anak yatim, baru dibagikan amplop, baru disorting, itu masih di blender itu Pak. Belum selesai itu. Lama prosesnya itu. Iya. Jadi itu tidak mudah. Walaupun itu sudah kebaikan. Karena Nabi itu Pak Bu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka celaka betul. Kita ini sudah dijamin oleh Nabi itu luar biasa. Saya tuh biasa menangis ketika baca hadis-hadis Nabi. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya itu ketika menemukan hadis-hadis khusus yang dihadiahkan ke Rasulullah. Itu kadang saya menangis. Saking hebatnya Nabi itu memblok kita supaya tidak masuk neraka. Kenapa? Nabi kan mengatakan begini. Pendekkan umurnya umatku. Itu dia minta, pendekkan. Supaya nanti kalau dia melakukan kesalahan tidak lama dihisap. Iya. Kalau ada camat cuma 3 bulan menjadi camat, itu kalau diperiksa tidak lama Pak. Tapi kalau 30 tahun jadi camat, itu lama diperiksa itu. Anggota dewan juga begitu. Makanya Nabi minta umur umatnya itu likul lisain hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, antara 60-70 tahun. Kenapa? Kalau dia melakukan dosa tidak lama. Kan gitu. Kemudian yang kedua, hisapnya juga tidak lama. Tidak sama umat terdahulu ada sampai 300 tahun. Bahkan 700 tahun umurnya. Kita kan cuma 60.
Karena pendeknya umur, Nabi minta, karena umatku pendek umurnya, lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa cukup satu. Itu pun nanti kau tulis satu kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ganti dia menjadi kebaikan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah. Makanya ini mungkin yang dijadikan alasan supaya korupsi, Pak. Iya, satu dosa, ya satu. Satu kebaikan, ya 10. Menjabil hasanati falahu asyru amsalihah, kan? Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka diganjar oleh Allah 10. Makanya sebenarnya itu semua ibadah itu kelipatan 10, kecuali nanti yang kena impak. Kalau impak itu tidak 10, bisa sampai 700 kali lipat, karena ayatnya masalul ladzina yunfikuna. Tapi bukan sedekah. Kalau dia mengatakan sedekah itu umum, kalau mengatakan impak pasti harta. Jadi jangan bilang sedekah itu mesti uang, tidak. Kalau impak ya pasti harta. Tapi kalau sedekah bisa senyum, itu sedekah. Zikir itu sedekah. Tasbih itu sedekah, berjalan ke masjid itu sedekah, mendoakan orang itu sedekah semua itu. Tapi kalau mengatakan impak berarti harta, makanya masalul ladzina yunfikuna. Nah, di situ kuncinya. Jadi tapi kunci dari semua ibadah, Pak, kalau saya, kalau mau dianggap orang baik, rajin ke sedekah. Tapi kalau mau dianggap orang beriman, rajin ke sholat. Jadi biar rajin sholat, kalau kikir jadi masalah juga. Iya, sekarang orang dianggap baik itu, Pak, karena rajin sedekah. Karena memang ada hadis Nabi, yang bisa menutup murka Allah, itu hanya sedekah. Itu hebatnya sedekah, Pak. Kemudian, saya kasih ilmunya. Iya. Jadi saya kasih ilmunya sedekah, Bu, ya. Kalau mau bersedekah, lakukan 4. Ini saya kasih ilmunya. Yang pertama, pilih waktu. Waktu yang paling bagus sedekah itu ada 2. Yang pertama di waktu subuh, kemudian yang kedua di hari Jumat. Itu yang 2 hal itu. Kalau subuh, usahakan sedekah itu dilakukan pas masuk waktu subuh. Jangan pagi. Karena kalau pagi itu malaikat sudah naik. Sebenarnya kan kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena 2 kelompok malaikat mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu mendoakan. Makanya kan gabung di situ. Makanya sholat subuh disebut sholat disaksikan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu mengatakan begini, mendeteksi malaikat itu gampang. Iya, mendeteksi malaikat itu gampang sekali, Pak. Kita yang ngaji tasawuf itu bisa tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa deteksi malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat, kapan banyak malaikat, itu kita bisa tahu. Kapan? Ketika kita mudah tidur. Iya, itu bukan jin, itu bukan setan, tapi deteksi malaikat. Kenapa? Yang pertama, karena resonansi malaikat, pasti kita cepat ngantuk. Kapan kita biasa cepat tidur? Yang pertama di saat berzikir. Karena itu malaikat rahmat datang ketika kita zikir. Makanya disebut Raudatul Jannah, taman-taman surga. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran. Itu cepat sekali ngantuk itu. Karena Al-Quran ketika dibacakan, itu malaikat rahmat itu kan datang. Kemudian yang ketiga kapan? Ketika orang sholat Jumat. Karena seluruh malaikat rahmat itu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu masuk bersaf-saf ke dalam masjid. Lebih banyak malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata dibanding dengan jamaah Jumat. Itulah menyebabkan orang tidak bisa menahan ngantuk. Kemudian yang keempat, kapan? Ketika subuh hari. Makanya disebut sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Itu seperti petugas di SPBU. Petugas malam belum pulang, tapi petugas siang sudah datang. Maka ketemulah di pagi hari. Itulah kenapa sedekah subuh itu istimewa, karena didoakan 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Makanya kalau sedekah pagi, itu tidak didoakan 2 kelompok malaikat. Jadi jangan bilang sedekah pagi, sedekah subuh. Sebelum malaikat penjaga malam naik ke atas. Kan begitu. Jadi resonansi malaikat kan di situ. Jadi kalau ada rumah kita tidak bisa tidur, maka jangan harap malaikat itu ada hawa malaikat di dalamnya. Itu hawa setan itu banyak. Makanya kalau masuk masjid itu mudah sekali ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini, karena memang malaikat itu ditempati para malaikat rahmat. Kan gitu. Kemudian ketika kita berzikir, kadang tasbih diputar-putar begini belum sampai jatuh, diambil lagi. Kan begitu. Cuma sekarang lebih canggih, dikasih masuk kayak cincin, wah tidak jatuh gitu. Gitu. Itu meresonansi malaikat untuk kita tahu. Makanya disebut dalam ilmu tasawuf itu begini. Kalau di bulan Ramadan, ketika engkau baru mau masuk maghrib, kau sudah tidak bisa mampu menahan ngantuk. Itu salah satu tanda bahwa ini bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Untuk mendeteksi Lailatul Qadar itu.
Nah, itu. Jadi ulama kita kan artinya kaidahnya sederhana, gitu. Makanya kalau ada tempat kita tempati kemudian agak sejuk, hawa itu agak sejuk, kemudian kita kayak mau ngantuk, itu hawa-hawa malaikat itu. Makanya kalau masuk ke mihrab baru tidak bisa tidur, lah itu banyak setannya itu, bukan banyak malaikatnya kan. Itu. Jadi ulama kita dari dulu mendeteksinya begitu. Jadi dengan rasa, jadi bukan dengan melihat. Iya, itu aja. Makanya zikir, baca Al-Quran, begitu aja. Nah, kemudian itu yang kedua tadi hari Jumat. Tapi kalau Jumat, Bu, jangan satu macam. Sedekah dengan dua unsur. Unsur sedekah makanan sekaligus sedekah uang. Dan cari 7 orang miskin, kita sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu hadis Nabi. Ketika ada orang datang minta, ya Rasulullah beri kami doa untuk supaya kami bisa punya keturunan. Karena kami sudah lama berkeluarga tidak diberi keturunan. Nabi cuma kasih tahu, cari 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi. Baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Nah, jadi kalau hari Jumat, itulah disebut dengan Jumat berkah. Tapi bukan satu macam. Itu sedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan sekaligus diisi uang. Makanya kalau ada makanan, isi uang 10.000 atau 5.000. Kasih cukup 2 unsur. Itu. Makanya itu yang disebut Jumat berkah. Cuma Jumat berkah kita jadi masalah kadang. Di sini ada Jumat berkah biasa ya? Biasa ada. Itu dijual atau tidak? Digratiskan. Wah itu jadi masalah itu. Orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Wah itu fatal itu. Biasa kan gitu. Lebih kaya yang makan daripada yang sedekah. Jadi bagaimana caranya? Kalau saya jual Pak. Kalau harganya nasi bungkus di luar 10.000, kita jual 2.000. Atau kita jual 3.000, bukan menjualnya. Tapi kita mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut masuk surga. Dengan menambah paket Jumat berkah. Kan gitu. Mestinya kan? Supaya tidak habis Pak. Tidak habis Bu. Kalau misalnya 100 paket. Kemudian kita jual dengan harga 2.000. 2.000. Otomatis Jumat berikutnya pasti bertambah. Karena hasil penjualan paket ini tadi yang 100, makanya pasti bertambah menjadi 130 atau 140. Jumat berikutnya bertambah lagi bisa sampai 150. Jumat berikutnya bisa sampai 200. Makanya biar orang stop Jumat berkah dari per orang, tetap mesti jalan karena sudah ada uang yang berputar. Supaya Jumat berkahnya tidak berhenti. Jadi jangan diajak orang Pak menikmati sedekah, ajak juga orang bersedekah. Kadang-kadang kan begitu, orang miskin yang bagi Jumat berkah, yang ambil orang kaya. Pakai mobil pribadi lagi. mestinya dibuatkan itu, dianukan bahwa berpartisipasi dalam Jumat berkah 2.000 rupiah. Kalau dia mau kasih 5.000 tidak masalah. Iya, jadi kita mengajak dia juga masuk surga, bukan hanya mengambil sedekahnya orang yang mau masuk surga. Nah, itu kuncinya. Kemudian itu kalau tapi ada sedekah yang paling bagus Bu. Cuma kadang orang susah, waktu itu yang paling bagus. Kapan? Ketika kita kadang dalam keadaan berjalan atau bawa mobil atau dalam keadaan apa, langsung kita melihat seseorang, langsung terbesit dalam hati. Saya kepingin memberikan sedekah orang itu. Di saat itu berhenti. Singgah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu orang butuh betul. Cuma kita diberi petunjuk oleh Allah untuk ketemu dengan dia. Bahkan ada ulama mengatakan kadangkala itu adalah Nabi Khidir. Kadang-kala itu adalah malaikat. Nah kalau sudah kasih langsung berdoa. Oh itu tembus itu Pak Bu. Iya. Kalau tidak bisa ya ambil yang lainnya. Iya. Kemudian amalan. Amalan apa yang kita harus tambah? Tadi saya sudah kasih 2. Sambung semua. Pasti sumpu manang ibadat. Dari puasa ke puasa kan. Dari sholat ke sholat. Dari sikir ke sikir. Jangan berhenti Pak Bu. Jadi sama begini. Kalau kita mau tidur, jangan tidur saja. Mestinya itu tidur. Supaya dia berpahala kan cuma 3. Jadi tidur itu kan yang berpahala cuma 3. Tidurnya orang untuk sholat. Dan tidurnya orang mengistirahatkan dari sholat, diri dari sholat. Untuk sholat. Dan tidurnya orang yang menghindari maksiat. Itu 3 tidur yang berpahala. Itu yang disebut dengan tidur ilahiyah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau tidur niatkan. Saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu berpahala. Karena tidur tak untuk sholat. Kalau bilang mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga tidak dapat. Ya tapi itu nolongan. Makanya tidur itu mestinya disambung untuk ibadah.
Kemudian yang kedua, sudah kita sholat tahajud. Misalnya bangun jam 2. Kemudian jam 3 sudah selesai. Nah subuh masih jam 5 misalnya, jam setengah 5. Kita agak kelelahan. Niatkan. Karena kelelahan, saya mau mengistirahatkan dulu diri sejenak untuk bangun sholat subuh. Itu yang disebut istirahatnya orang yang sudah sholat untuk sholat. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya dari sholat untuk sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidur yang berpahala, meninggalkan maksiat. Misalnya bagaimana kalau ada orang mak gosip lagi ngantuk sekali, kak saya mau pergi tidur, padahal tidak ngantuk. Cuma dia tidak mau ikut terlibat dalam gosip sehingga dia pergi tidur. Itu istilahnya tidur untuk meninggalkan maksiat. Itu yang berpahala. Makanya kalau Ramadan Pak orang puasa, ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Orang Arab itu kalau dengar itu jengkel. Marah orang Arab itu kalau bilang masa tidur berpahala. Karena memang ulama Indonesia itu pakai kaidah itu. Karena orang yang tidur tidak mungkin berdosa. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya kan cuma tidur. Kalau sholat kan masih bisa berdosa kalau jengkel sama imam. Kalau lalu panjang bacanya tidak mau ruku itu kan bisa berdosa. Baca Al-Quran kan bisa salah. Zikir kan juga bisa. Ceramah juga bisa begitu. Kejengkel sama ustaznya. Terlalu lama ceramah tidak mau berhenti. Kita sudah ngantuk, sudah capek duduk. Tapi kalau orang tidur kan pasti tarkul haram. Tidak ada orang yang tidur itu berdosa. Karena orang yang tidur kan tidak gosip, tidak jengkel, tidak apa. Kan tidur aja selesai. Makanya tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala karena memang tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Itu jadi jangan disalahpahami ya, bilang mau tidur terus tidak. Artinya kalau mau selamat tidak melakukan dosa tidur aja. Makanya kalau ada orang puasa Pak pas selesai sholat subuh langsung tidur, nanti bangun kalau duhur sudah sholat duhur tidur lagi, nanti bangun kalau asar sudah sholat asar tidur lagi, nanti 5 menit mau buka baru bangun duduk tunggu buka puasa, insya Allah tidak banyak dosa, tapi pahalanya juga tidak banyak. Itu jadi masalah. Kan itu kuncinya. Itu kan kaidah paling sederhana. Kemudian jadi semua disambung ya, sama takan tadi semua disambung. Kemudian saya ingin sampaikan begini Pak Bu. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita selamat. Saya punya 2 istilah begini Pak. Ini harus dipegang betul. Sebesar apapun dosa kita, sebagaimanapun besarnya kesalahan kita, dan seberapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, tapi kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pasti selamat. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, yang penting bukan musyrik, sebesar apapun, kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, maka pasti selamat. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti tidak adil. Makanya dalam tasawuf tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Yang ada rahmat atau murka. Coba. Jadi tidak ada dosa, makanya ada pelacur wanita BTS, hanya anjing yang kehausan dia kasih minum, itu dijamin masuk surga karena rahmat Allah. Tapi ada orang Pak, sudah makan daging unta, lewat di kebunnya orang, kemudian dia ada daging terselip di giginya, dia singgah petik di pelapa kurmanya orang itu, kemudian dia selipkan di giginya untuk melepas daging itu, kemudian dia buang. Itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, hanya mempertanggungjawabkan di pelapa kurma yang dia pakai menusuk giginya. Bagaimana dengan kita yang ngambil langsanya orang di pasar? Iya. Makanya, ini yang seintinya. Makanya kenapa ulama selalu ketika mau sholat apa yang dia ucapkan? Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Dan tidak dibaca hanya ketika mau sholat. Ketika dia mau membaca Al-Quran, ketika dia mau melakukan kebaikan, selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi, waridhaka anta matlubi. Kan itu Pak. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Cuma ketika dia dianggap wajib, itu jadi masalah. Kan? Bahkan ada yang menambahkan ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ada yang baca itu. Jadi sebenarnya kalau semua ibadah itu hanya untuk dia, yang kita harapkan rahmat. Sejak kapan orang masuk surga karena pahala? Kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ulama sufi yang sering ekstrim mengucapkan kalimat. Nah bilang siapa yang sholat, kalau surga nak harapkan, maka dia musyrik. Kalau sholat nak takut dia masuk neraka, maka dia musyrik. Itu ada benarnya, tapi tidak bisa dibenarkan serta-merta. Kenapa? Artinya begini, ketika engkau sholat karena ingin surga, berarti bukan karena Allah, tapi karena surga. Surga itu adalah makhluk, Allah yang ciptakan. Ketika sholatmu untuk makhluk, berarti itu musyrik. Itu maknanya. Dan gitu. Jadi kita sholat kan bukan karena
surga. Bukan karena takut neraka. Apalagi bidadari, bukan. Nanti itu ikut sendiri. Kita sholat karena apa? Lillahi rabbil alamin. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Di situ bukan inna sholati lihuril in atau li khaufin nar atau lil jannah. Bukan. Yang ada lillahi. Nah, makanya enggak usah hitung-hitung pahala. Walaupun itu motivasi kan boleh. Sama aja anak kecil Pak. Kalau disuruh belajar kau rajin nak. Kalau ranking 1 kau nanti kau balikan kau sepeda. Sebenarnya bukan sampai ranking 1 yang kita harapkan. Yang kita inginkan supaya dia pintar. Itu aja kuncinya. Kan begitu aja. Jadi semua begitu. Nabi itu kan kasih janjikan. Dan ingat, pahala itu ada pada sunnah. Disebut. Wajib itu kadang disembunyikan pahalanya. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Haji wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Itu kan semua ada turunannya. Karena yang wajib untuk Allah, yang sunnah untuk Nabi. Artinya apa? Kalau mau dapat rahmat, wajib. Kalau jalur syafaat, sunnah. Makanya jangan anggap sepele sunnah. Karena di situ jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu bersamaku di dalam surga, perbanyak sujudmu. Pasti bukan sholat fardu itu, pasti sholat sunat. Ya. Nah, berapa rakaat sholat sunat kita Pak Bu? Hah? 12? Sedikit sekali tuh. 2 sebelum subuh. 4 sebelum duhur. 4 sesudah duhur. 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sesudah maghrib. 2 sebelum isya. 4 sesudah isya. Tambah tahajud 8. Tambah witir 3. Kan? Ada duha 8. Bisa sampai 12. Belum ada sholat sunat taubat. Belum ada sholat sunat tasbih yang mau. Kan gitu. Ini sudah jam berapa? Oh ini sudah 5:30 Pak. Saya tambah sedikit ya. Jangan tambah banyak Bu. Tambah sedikit aja. Ini sudah mau maghrib ini. Makanya saya sampaikan begini. Sholat sunat itu kan masing-masing ada keutamaannya Bu. Seperti tadi, 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebenarnya kalau mau cari rezeki, keberkahan hidup, jangan tinggalkan sholat sunat subuh ini. Karena ikablah subuh. Kan sudah disebut, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sebenarnya sholatnya itu yang adalah doa. Biar kita tidak berdoa sesudahnya. Apalagi kalau sudah berdoa. Baca zikirnya malaikat kan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim. Nabi kan mengatakan kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil misan habibatani ilar rahman. Itulah yang dibaca malaikat sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Makanya baca itu 100 kali. Tidak akan pakir orang yang mengamalkan itu 100 kali sesudah sholat sunat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim. 100. Kalau tidak pakai itu, pakai yang diajarkan Imamul Ghazali di kitab Yahlimuddin itu. Ada itu di kitabnya itu. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu 40 kali. Maka tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ini yang mestinya diamalkan oleh camat, diamalkan oleh anggota dewan, supaya orang-orang yang kadang iri itu tidak akan kesampaian. Kalau tidak bisa mengamalkan itu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di sholat sunat subuh. Ketika sholat sunat subuh baca rakaat pertama alam tara kaifa, rakaat kedua li'ila fi Quraisyin. Arti ada di kitabnya Imam Ghazali. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca surah ini, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau alam nasrah, kemudian alam tara kaifa itu obat tulang. Supaya tidak kena penyakit tulang. Kayak lutut-lutut itu biasa sakit. Ngilu-ngilu itu obatnya itu. Salat sunat subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Itu pasangannya. Kalau alam nasrah rakaat pertama di ila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu ada di kitab apa istilahnya ini? Yang kitab gudang rahasia. Hasinatul Asrar. Di kitab Hasinatul Asrar itu terdapat di kunci bahwa siapa yang sholat sunat subuh membaca Al-Kafirun 1 kali di rakaat pertama dengan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua 3 kali itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu. Jadi makanya kalau saya itu kadang ambil semua Bu. Rakaat pertama saya baca Al-Insyirah baru kuliah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi Quraisyin baru surah Al-Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Jadi digabung toh. Itu. Tapi tidak ada ambil aja sembarang kita mau ambil yang mana. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis.
Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sebelum sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak, jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur, kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur, kasih panjang. Panjang bacanya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitab Imam Ghazali Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan, itu sampai 80 ayat, baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat, hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid, bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa. Itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah. Kalau 4 rakaat sebelum asar, sesudah azan asar itu sama dengan pahala umrah 1 kali. Walaupun hadisnya adalah hadis, orang mengatakan itu hadis daif. Tapi mengatakan itu dalam rangka pada Idul Amal boleh dilakukan. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sesudah maghrib 2. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Kenapa ada yang mengatakan 2? Karena memang ada hadis. Ada yang pakai pukul rata. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Setiap antara azan dan iqamah pasti itu ada 2 rakaat. Itu yang makanya pakai pukul rata. Semua sesudah azan pasti ada sholat sunat. Itu sebelum iqamat. Kemudian sesudah isya 4. Itu hadis dari Aisyah. Nabi mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti nilai 4 rakaat itu sama dengan 400.000 rakaat nilainya. Itu kalau mampu kita lakukan. Makanya setelah itu, Bu, kalau tidak bangun tahajud, langsung maki witir. Pas selesai sholat sunnah isya, langsung maki witir. Jangan tunggu tengah malam. Kalau sering juga bangun tahajud, lebih baik witir maki memang. Pas sudah sholat sunnah isya, witir memang. Karena kenapa? Perempuan yang saya kasih tahu, bukan laki-laki. Kalau laki-laki mau ikuti tidak masalah. Karena perempuan itu paling sering mimpi buruk. Dan kuncinya supaya tidak mimpi buruk itu cuma 1, sholat sunnah witir. Tidak ada orang yang sudah berwitir mimpi buruk. Pasti pastikan. Karena jin tidak bisa menembus seorang yang sudah berwitir. Itu janji Nabi. Makanya satu-satunya sholat sunnah disebut adalah kekasih Allah itu cuma witir. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Pada saat ini kata Nabi. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib bukan sunnah. Nah, itu. Tapi makanya witir. Nabi bilang bagaimana kalau bangun ke tahajud tidak masalah, Bu. Tapi jangan ulang witir. Cukup tahajud saja. Dia mengatakan kan witir sudah ditutup. Bukan penutup itu witir, Bu. Cuma memang Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Karena kenapa? Yang dimaksud di situ bukan semua sholat, tapi sholat fardu. Makanya kalau sudah sholat maghrib jangan witir dulu karena masih ada sholat isya. Makanya disebut akhirkan karena masih ada isya. Nanti selesai isya baru witir. Itu Abu Hanifah selesai sholat sunnah isya, sholat isya kemudian sholat sunnah isya 4 rakaat langsung witir 3 rakaat. Itu kuncinya. Saya kira ini, Bu, sudah hampir jam 6. Ya. Jadi kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai akhir cukup 1. Kalau tidak ambil ini saya tidak tahu. Ya. 1 aja, Bapak. Saya ingin kasih tahu. Setiap mau tidur, hadapkan diri kita dalam keadaan suci di hadapan Allah. Bersihkan dengan wudu. Kita sucikan diri kita dengan wudu. Kemudian setelah itu baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita melihat diri kita melebur kepada Nurul Muhammad. Salami Rasulullah. Kemudian kirimkan salawat. Jadi ada 2 ya. Kirimkan salam dan kirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Nabi Allah. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam itu koneksi. Kalau salawat itu syafaat. Beda ya. Makanya di dalam sholat itu kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salam dulu baru salawat. Makanya sering penceramah bilang kan, mari kita mengirimkan salam dan salawat.
Salam itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Aba Barru, assalamu alayka ya Sayyidi, assalamu alayka ya Sin, assalamu alayka ya Taha. Itu salam. Tapi ada dua tadi saya sebut, Yasin dengan Taha, itu nama rahasianya Rasulullah. Cuma kadang kita tidak sebut, tapi kalau menyanyi disebut salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal kita sebut namanya, padahal itu nama rahasia. Bagi orang yang mau kasyaf dengan Rasulullah, perbanyak itu. Kemudian minta Rasulullah mendatangi kita. Dia akan datang ketika kita memintanya dengan penuh keikhlasan. Jangan salahkan Pak Wali Kota kalau tidak datang karena kita tidak mengundang. Kalau kita undang satu kali dia tidak datang itu wajar. Tapi kalau 40 kali kita undang, pasti dia akan datang. Rasulullah juga demikian. Menjelang tidur kita berwudu, kemudian kita undang dia setiap waktu datang. Pasti dia akan datang. Jangan salahkan Nabi kalau tidak pernah menemui kita karena kita tidak mengundangnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.